Kita akan melanjutkan materi kita mengenai bilangan berpangkat. Kita akan melihat sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. Untuk sembarang bilangan A dan B dan P dan Q bilangan bulat berlaku dua. Sifat pertama itu A pangkat B dikali A pangkat Q, maka itu menjadi A pangkat P tambah Q. Selanjutnya sifat kedua A pangkat P dibagi A pangkat Q, ini menjadi A pangkat B dikurang Q. Selanjutnya sifat bagian C A pangkat P kemudian dipangkat lagi Q, maka ini menjadi A pangkat P dikali Q. Kemudian sifat berikutnya itu A dikali B kemudian dipangkat dengan P, ini maka ini menjadi A pangkat P dikali B pangkat P. Demikian juga E A pangkat P ulang A dibagi B pangkat E, ini menjadi A pangkat P dibagi B pangkat P. Masih ada sifat berikutnya, kalau misalnya kita perhatikan E F. Kalau nanti misalnya untuk bilangan A dipangkat dengan negatif P, maka ini menjadi 1 per A pangkat P, menjadi positif, tetapi posisinya menjadi penyebut. Selanjutnya G A pangkat 0, ini bilangan berpangkat 0, ini menjadi 1, ini sifat. Kalau setiap bilangan berpangkat 0, A pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan catatan A tidak sama dengan 0, A nya tidak boleh 0. Selanjutnya ada sifat berikutnya, kalau nanti ada bilangan berpangkat seperti ini H A per B pangkat negatif B, ini senilai dengan B per A pangkat P, yang menjadi dibalik dan pangkatnya menjadi positif. Kita akan mencoba melihat ke dalam contoh-contohnya. Katakanlah untuk bagian A tadi, kita misalnya akan melihat contohnya, misalnya nanti 5 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Kalau 5 ditulis saja berarti ini pangkat 1, walaupun tidak ditulis artinya berpangkat 1, maka boleh ditulis tambah 1 menjadi 5 pangkat 3. Hasilnya ya kalikanlah 5 kali 5 kali 5 125. Walaupun kita sebenarnya belum cerita ke hasil, tetapi kita tahu bagaimana proses daripada perpangkatan tersebut. Misalnya untuk bagian B, A pangkat P dibagi A pangkat Q. Misalnya nanti ada soal seperti ini, 8 pangkat 10 dibagi 8 dipangkat 7 misalnya. Berapa hasilnya? Maka
8 pangkat 10 dikurang 7 sama dengan 8 dipangkat 10 kurang 7 itu 3. Ya, boleh saja kita cari hasilnya. 8 kali 8 kali 8 itu adalah 512. Demikian juga dengan ini A pangkat B pangkat Q, pangkat dipangkat lagi. Contohnya misalnya 2 dipangkat 3 dipangkat lagi misalnya dengan 2. Jadi maka menjadi perkalian 2 pangkat 3 kali 2 berarti 2 pangkat 3 kali 2 6, maka 2 pangkat 6, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, maka akan kita peroleh jawabannya 64. Misalnya ini katakan nanti misalnya 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Ini kan terlampau besar kalau misalnya kita cari 5 pangkat 6. Tetapi karena dia pangkatnya sama, boleh kita buat 2 dikali 5 pangkatnya di luar 6. Maka 2 kali 5 itu 10 pangkat 6. Maka kalau 10 pangkat 6 itu nolnya ada 6. 10 pangkat 6 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu dia. Demikian juga dengan pembagian itu sendiri. Kalau katakanlah misalnya nanti ada 50 pangkat katakanlah pangkat 8 kemudian dibagi 25 pangkat 8. Ini kan tentu terlampau besar kalau kita mencari 50 pangkat 8 berapa, 25 pangkat 8. Tetapi kalau misalnya kita buat 50 dibagi 25 pangkat 8. Ini 50 dibagi 25 ya 2 pangkat 8. Maka tinggal cari 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali, maka itu akan diperoleh jawabannya adalah 256. Bagaimana dengan ini? A pangkat negatif B. Katakanlah misalnya 2 pangkat negatif 3. Berapakah ini? Maka ini menjadi 1 per 2 pangkat 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 berarti sampai 3 kali berarti berapa? Kalau misalnya kita ambil contoh yang lain misalnya negatif 4 pangkat negatif 3 misalnya. Nanti ini kita ubah menjadi 1 per negatif 4 pangkat 3. Berarti 1 per negatif 4 kalau negatif 4 kalau negatif 4 berarti negatif 64. Boleh ditulis 1 per 64 seperti ini, negatif 1 per 64. A pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana bisa A pangkat 0 sama dengan 1? Kita ambil saja pemisalannya. Misalnya kita ambil 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Tentu kalau misalnya ini kita jawab kan sama dengan 2 pangkat 3 kurang 3 kan gitu, karena tadi kalau dibagi pangkatnya dikurangi 3 kurang 3. Nah ini tentu kalau 2 pangkat 3 itu 8, kemudian 2 pangkat 3 yang di bawah juga 8, sementara 2 pangkat 3 kurang 3 berarti 2 pangkat 3 kurang 3 itu 0. 8 bagi 8 itu 1 sama dengan 2 pangkat 0. Artinya bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi kalau misalnya nanti dicari berapakah 23 pangkat 0 ya 1. Berapakah 1000 dipangkat 0 ya tetap 1. Nah ini karena setiap bilangan yang dipangkat 1 dipangkat 0 adalah 1 terkecuali A-nya sama dengan 0 itu tidak terdefinisi. Selanjutnya untuk contoh yang terakhir ini A per B pangkat min P. Katakanlah 3 per 2 pangkat min 4. Maka ini akan menjadi 2 per 3 pangkatnya menjadi positif pangkat 4. Berarti
2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. 3 pangkat 4, 81. Demikianlah contoh-contoh bilangan berpangkat berdasarkan sifat-sifat bilangan tersebut.